Shalom, haleluya, puji namanya Tuhan. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini sebenarnya adalah hari di mana kita harus beribadah sebagai persekutuan pria Almasih. Namun oleh karena situasi, kita tidak harus beribadah dengan bersekutu, tapi kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat pria-pria Almasih yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13. Satu ayat saja yang akan kita baca. Saya baca buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan di sini kita bisa melihat, ya, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasih, kaum pria yang saya banggakan di dalam Kristus Yesus, saya ingin berbicara soal mengatasi cobaan hidup. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengatasi cobaan hidup. Sebelum kita tahu bagaimana mengatasi cobaan hidup, paling tidak kita harus tahu betul bahwa pencobaan itu datang, tujuannya untuk apa. Ada 3 hal yang perlu kita tahu, bapak-bapak, pria-pria yang Tuhan Yesus kasih. Cobaan itu datang, tujuannya yang pertama membuat kita berdosa kepada Allah. Yang kedua, membawa kita keluar dari rencana Allah. Ini harus kita tahu. Dan yang ketiga, menjadikan diri kita, keluarga kita, ya, malu, sengsara yang berkepanjangan, bahkan bukan tidak mungkin sampai pada kematian kekal. Itulah tujuan daripada pencobaan yang dikerjakan oleh si iblis. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana mengatasi cobaan-cobaan seperti itu. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi kita semua, pria-pria Almasih, di mana mengatasi cobaan hidup. Apalagi hari-hari ini kita sedang menghadapi begitu kuatnya, ya, tekanan dari situasi di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa keluar ke sana kemari, ya. Haleluya. Dan ini menjadi sebuah tantangan dan cobaan buat kita. Nah, kita perlu tahu dari kebenaran firman Tuhan di sini ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagi saudara-saudara kaum pria yang Tuhan Yesus kasih mengatasi cobaan hidup. Yang pertama, untuk mengatasi cobaan hidup kita harus paham betul bahwa pencobaan yang datang pada kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Ini harus ada dalam pikiran kita, ya, mindset kita bahwa pencobaan yang datang tidak pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, jelas di sana dikatakan bahwa pencobaan yang datang kepada kita, pencobaan yang tidak melebihi kemampuan kita. Dan ketika pencobaan datang, Alkitab memberi jaminan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ini harus ada dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, seberat apa itu, kita pasti akan menyadari bahwa pencobaan ini tidak akan membawa pada kehancuran. Pencobaan ini tidak akan membawa saya kepada kegagalan. Pencobaan ini tidak akan membawa kepada saya untuk saya harus menderita. Tetapi pencobaan ini kita mampu hadapi. Haleluya. Kita sanggup hadapi. Dan bahkan kita akan melihat jalan keluar di sana. Itu janji firman Tuhan. Jadi ini penting sekali. Yang pertama saya mau ingatkan, mengatasi cobaan hidup. Kita harus yang pertama paham betul, tahu dalam pikiran kita bahwa pencobaan ini tidak melebihi kekuatan saya. Artinya saudara dan saya mampu menghadapinya. Dan kita akan melihat jalan keluar sebagaimana janji firman Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua,
mengatasi cobaan hidup, jangan beri kesempatan pada iblis. Ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan pencobaan, dengar baik, kita jangan sampai beri kesempatan kepada iblis. Artinya, jangan sampai cobaan itu datang, lalu kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat saudara dan saya berdosa. Nah, ini dia. Seringkali banyak orang menghadapi pencobaan, dia justru melakukan kesalahan. Haleluya. Yang paling banyak yang saya perhatikan, yang kadang-kadang tanpa kita sadar, ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, saudara, kita mulai menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Haleluya. Bahkan mungkin tanpa sengaja kita mungkin mau menyalahkan Allah. Kita mau menyalahkan Tuhan. Saudara dengar baik, saya memberitahu, pencobaan yang datang pada kita, mengatasi yang kedua, kita tidak boleh beri kesempatan kepada iblis. Alkitab dengan jelas berkata dalam Efesus, surat Paulus di sana, bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis, saudara. Sebab kalau kita kasih kesempatan, maka kita bisa berbuat dosa dan berbuat salah. Haleluya. Amin, Bapak Ibu, Bapak-Bapak, komprea yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Jadi dengar baik, itu yang kedua. Bagaimana mengatasi pencobaan hidup. Yang kedua, dengar baik, saya mau beritahu buat pria-pria yang Tuhan Yesus kasih, jangan beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati, ya. Jangan sampai ada cobaan, jangan sampai ada tantangan, jangan sampai ada persoalan, jangan sampai saudara punya pergumulan-pergumulan yang membuat itu saudara merasa bahwa ini sebuah tekanan, dan akhirnya saudara memberi kesempatan kepada iblis, lalu kemudian saudara melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan dosa. Ini yang tidak boleh, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, mengatasi cobaan hidup yang ketiga, haleluya, saya temukan dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita perlu tingkatkan kewaspadaan. Haleluya. Ini penting sekali. Tingkatkan kewaspadaan kita, saudara. Ya, jangan sampai saudara dan saya jatuh ke dalam pencobaan yang akan merusak rencana Allah dalam hidupmu di masa depan. Ini perlu sekali, ya. Karena itu kita perlu waspada. Waspada ini berjaga-jaga. Ya, kita harus bisa cerdas dalam menyikapi setiap masalah agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang akan merusak, sekali lagi, merusak rencana Allah dalam hidup saudara dan saya sekarang, dan apalagi di masa-masa yang akan datang. Haleluya. Oleh karena itu, dengar baik ya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kompria, di sore hari ini, malam ini, saya ingin mengajak kita untuk jadilah orang yang meningkatkan kewaspadaan. Kalau saya kaitkan dengan situasi hari-hari ini, di mana kita sedang mengalami bencana nasional, sekali lagi, ya, saya mau beritahu, kita perlu tingkatkan kewaspadaan kita, ya. Dengan apa? Dengan kita mentaati himbauan pemerintah, aturan-aturan pemerintah, ya, regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mari kita taati itu sebagai bagian daripada meningkatkan kewaspadaan kita, sehingga kita bisa keluar, kita bisa aman di dalam pencobaan, di dalam bencana yang tengah dihadapi oleh bangsa kita, yaitu virus corona ini, saudara. Haleluya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kompria yang Tuhan Yesus kasih, ingin menguatkan saudara biar tetap kuat, ya. Kita tetap tekun di dalam Tuhan dalam menghadapi semuanya ini. Jadi, dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mengatasi pencobaan hidup, ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus paham betul bahwa pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Saudara boleh katakan dalam hati saudara saat ini bahwa saya kuat untuk menghadapi cobaan ini. Saya tidak akan pernah lemah. Saya akan terus bergairah, bersemangat, apapun pencobaan yang tengah aku hadapi hari-hari ini. Haleluya. Harusnya seperti itu. Yang kedua, mengatasi masalah dan pencobaan hidup. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Dengar baik, apapun pencobaan yang datang dalam hidup saudara dan saya, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis untuk saudara dan saya harus bertindak dan berbuat kesalahan. Kita melakukan dosa
yang akhirnya tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu sekali lagi jangan beri kesempatan kepada iblis. Seberat apapun pencobaan yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, ya, dengar baik, jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu contoh, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Haleluya. Apalagi menyalahkan Tuhan. Kita melakukan kesalahan dan sebuah tindakan yang sangat mendatangkan dosa dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, dengar baik, saudara-saudara kaum pria yang Tuhan Yesus kasih, tingkatkan kewaspadaan kita. Haleluya. Tingkatkan kewaspadaan saudara dan saya. Dalam Matius 26 ayat 41 jelas Tuhan Yesus mengajar kepada murid-murid supaya mereka harus berjaga-jagalah. Haleluya. Kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita di tengah-tengah kita menghadapi pencobaan, saudara. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan yang akan merusak rencana Allah buat saudara dan saya. Allah punya rencana mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Allah sudah punya rencana yang baik. Karena memang Allah selalu punya rencana baik buat saudara dan saya. Tetapi karena kita tidak waspada, kita kurang berjaga-jaga, akhirnya kita berbuat kesalahan dan merusak rencana Allah di masa depan saudara dan saya. Oleh karena itu sekali lagi yang ketiga, tingkatkan kewaspadaan saudara di dalam menghadapi cobaan. Saya percaya 3 hal ini akan membuat dan menolong saudara dan saya sebagai pria-pria di Almasih Ministry Sorong yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ini menjadi pegangan kekuatan hidup saudara dan saya menghadapi apapun pencobaan